menyikapi akan harapan, aspirasi dan keinginan masyarakat untuk bisa menekuni usaha tambang emas rakyat mendapat respon dari Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah Lohing Simon. Lohing Simon mengusulkan izin tambang rakyat sebaiknya kembali ke daerah. Hal tersebut dikatakannya di ruang kerjanya di gedung Komisi DPRD Kalimantan Tengah. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti hingga kini kian marak terjadi. Hal tersebut akibat anjloknya sejumlah komoditas andalan masyarakat, salah satunya karet, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi ke aktivitas peti. Hal tersebut mendapat respon dari Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam, Lohing Simon, saat dibincangi reporter Sampi TV di ruang kerjanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas tersebut mengatakan, terkait solusi soal tambang rakyat, ia mendorong agar pemerintah provinsi bisa berupaya untuk dapat kembali menarik kewenangan perizinan tambang dari pusat, sehingga kembali ke daerah seperti dahulu. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku sangat prihatin melihat kondisi yang ada sekarang, di mana masyarakat semakin sulit untuk berusaha atau bekerja untuk menafkahi keluarga sehari-hari. Mengingat saat ini usaha rotan dan karet sudah sulit. Lohing Simon menambahkan bahwa masyarakat sejak dulu sudah menambang emas tradisional atau mendulang emas untuk biaya hidup. Ia melanjutkan masyarakat juga ingin bekerja menambang dengan tenang, tapi untuk mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR sekarang sulit karena harus sampai ke pusat. Ia menambahkan, hal tersebut bagi masyarakat kecil tentu tidak akan mampu. Dulu ada bisa menetapkan WPR, wilayah tambang rakyat. Lalu terbitlah izin tambang rakyat, IPR. Nah sekarang kewenangan provinsi, kewenangan daerah ini sudah tidak ada. Semua ditarik ke pusat. Nah ini yang menjadi kendala ya. Satu sisi masyarakat ini ya membutuhkan ya untuk bertahan hidup, ya satu-satunya yang paling praktis adalah nambang, itu merupakan kebiasaan. Nah mudah-mudahan ada kebijakan dari provinsi, pemerintah provinsi untuk segera meminta kewenangan itu ditarik kembali ke daerah. Saya rasa itu salah satu solusi. Ya, jadi kita provinsi atau pemerintah daerah ini berjuang. Artinya kewenangan itu dikembalikan. Nah, itu aja solusi, dan ada lain. Kalau kita bicara ilegal ya pasti melanggar aturan. Ya. Tetapi satu sisi juga pemerintah memang masyarakat membutuhkan ya usaha yang ya dari zaman dulu yang namanya tambang emas ini kita tidak tahu nama itu ilegal apa ya. Masyarakat tuh selalu mendulang, dulu itu pakai dulang, sekarang pakai mesin lebih canggih. Nah ini ya saya rasa tidak ada yang disalahkan. Artinya tidak hanya penindakan Pak ya, artinya harus ada solusi. Ya solusinya ya tadi pemerintah daerah semaksimal mungkin bagaimana kewenangan itu bisa dilimpahkan ke daerah. Kalau kita berbicara masyarakat untuk mengurus izin WPR ataupun sebagainya tidak mungkin. Ya memang sangat berat itu, ya sangat berat. Dan itu hanya untuk sekelompok orang saja yang bisa itu. Mungkin itu aja. Pengusaha besar Pak ya. Ya pengusaha besar mungkin besar. Ya mereka ada IUP bukan BPR lagi. Iya. Ya, nah jadi persoalannya itu seandainya itu kewenangan daerah ada, mungkin tidak sulit. Ya, tidak sulit untuk melegalkan pekerjaan masyarakat yang katanya ilegal. Artinya kan bisa ditentukan kawasan mana Pak ya? Iya, maka tadi itu dibentuk WPR namanya, wilayah dulu ya, ditetapkan wilayah. Di mana yang menurut masyarakat ingin menjadi wilayah tambang tetapkan. Berapa hektar di situ sesuai aturan. Minta izin baru keluar IPR namanya, izin pertambangan rakyat ya. Dulu ya. Nah sekarang regulasi semua berubah, bahkan kewenangan daerah ini betul-betul ya, ditarik pusat. Jadi termasuk kendala Pak ya. Ini memang kendala ya, sangat-sangat ini sekali ya. Kita sih prihatin. Ya kita sebagai anggota DPR sangat prihatin kepada masyarakat Kalteng, apalagi zaman-zaman kayak gini. Usaha semua sulit ya. Semoga aja ada batasan-batasan yang memang untuk hidup sehari-hari, ada toleransi dari pemerintah ya, yang memang itu betul-betul untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah,
Tetapi kalau semacam itu semua menggunakan ya alat tambang yang lebih besar, ya mungkin wajar saja, itu kan ada penertiban. Kalau hanya usaha masyarakat semata-mata untuk bertahan hidup, ya semoga itu ada toleransi. Ya, ini pribadi ya. Lohing Simon mengharapkan kewenangan izin tersebut bisa kembali ke daerah agar lebih mudah dan ringan biayanya. Dan diharapkan pemerintah daerah juga menetapkan lokasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR sehingga nantinya bisa dikeluarkan IPR-nya. Lohing Simon juga mendorong semua pihak terkait untuk bersama-sama berupaya agar masyarakat kecil juga dapat mengelola sumber daya alam atau SDA agar bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.